Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan akses terbuka ya. Jadi materi yang terkait dengan akses terbuka yang ini itu yang pertama relevan dengan kuliah tentang metode penelitian. Ya, jadi konteksnya itu adalah ketika riset Anda itu sudah selesai, kemudian Anda perlu membuat orang lain tahu gitu ya tentang riset Anda via melalui publikasi gitu. Maka Anda sudah bisa mulai memutuskan gitu ya. Itu konteksnya yang sekarang ini. Yang kedua adalah materi ini terkait juga dengan langkah-langkah ya advokasi yang akan dilaksanakan oleh forum berbagai macam forum ada, salah satunya adalah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia FPPTI ya. Jadi itu ada satu forum yang menyatukan profesi pustakawan ya. Sambil saya juga tidak terlalu ngerti kenapa ada pustakawan tapi tidak ada pustakawati gitu. Nah itu saya juga tidak terlalu paham. Yang jelas profesi pustakawan itu bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak gitu ya. Nah jadi ini akan sangat terkait dengan beberapa kegiatan yang saya tangani akhir-akhir ini yang berpusat kepada penulisan makalah bersama beberapa rekan saya ya, yang dari Prancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jerman gitu. Jadi rekan-rekan inilah menulis begitu ya, yang kebetulan kami punya kesepahaman pemikiran gitu. Nah, jadi itu adalah kegiatan utama yang sedang kami kerjakan ya, tentunya selain mengisi kuliah ya di tengah-tengah durasi ini, periode pembatasan aktivitas di luar ini. Jadi ini adalah hasil sampingannya. Jadi saya berusaha menjelaskan, selalu menjelaskan apa yang dikerjakan, apa yang saya kerjakan, walaupun itu awalnya berupa dokumen ilmiah yang formal gitu ya, itu kami jelaskan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang mudah-mudahan lebih jelas. Juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang secara informal kami kerjakan gitu ya. Jadi apa namanya, dua hal yang berbeda yang akan selalu kami sampaikan, akan selalu saya sampaikan dengan cara-cara seperti ini gitu. Oke, jadi kurang lebih itu konteks dari ini rekaman ini. Jadi yang pertama terkait kuliah metode penelitian, kedua terkait dengan advokasi yang dilakukan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini materinya sudah online ya. Jadi ini kalau saya share ada beberapa materi. Yang pertama ini nanti link ini akan saya apa namanya salin ya di dalam deskripsi. Jadi ini adalah yang tadi pagi kemarin saya tulis begitu ya. Intinya adalah menyimpulkan tingkat akses terbuka. Kemudian yang sebelumnya adalah terkait dengan sebentar. Ini jadi rute publikasi, siapa yang membayar dan siapa yang diuntungkan.
Kemudian ada satu lagi adalah ini, sejauh mana publikasi di bidang ilmu kebumian, ya, karena bidang saya kebumian. Jadi ini mengambil contoh, akan banyak mengambil contoh bidang ilmu kebumian, ya, karena saya ada di situ. Kemudian satu lagi ini, ya kan, tentang open access di bidang geoscience, ilmu kebumian ini dengan ini sebenarnya terkait, ya. Gitu. Jadi itu yang akan saya sampaikan, ya. Jadi yang pertama ini. Yang pertama ini, jadi dari kegiatan yang menulis, ya, yang saya lakukan dengan beberapa rekan itu berpusat kepada pencarian informasi di basis data ilmiah, ya, baik yang berbayar seperti Scopus dan Web of Science. Nah, kalau Scopus ini kebetulan kampus saya melanggan, ya, ITB melanggan. Kalau Web of Science ini karena kebetulan kampus saya tidak melanggan, ini saya dipinjamkan akses oleh rekan saya Olivier yang bekerja di Prancis, ya, di CNRS. Jadi saya dipinjamkan akses, jadi saya bisa membuka Web of Science. Terima kasih. Jadi saya pakai database yang komersial tadi dan juga database yang gratis, ya, baik gratis dalam arti yang sepenuhnya gratis dan database yang freemium, jadi gratisnya itu terbatas, gitu. Jadi itu kurang lebih yang kami lakukan, ya, muter-muter di situ. Nah, ini yang saya lakukan tuh salah satunya adalah ini. Jadi dari basis data Scopus, ya, yang saya ambil datanya 31 Maret kemarin. Jadi saya menggunakan filter. Jadi filternya itu adalah afiliasi, ya, nama institut atau lembaga, ya. Jadi itu bisa diganti-ganti. Anda mau apa? Mau ITB, mau IPB, mau UNER, atau kampus Anda sendiri misalnya. Itu bisa, ya. Jadi itu kemudian saya hanya mengambil kategori affiliation only. Jadi rupanya ini tuh ada screening lagi oleh pihak Scopus. Jadi kalau affiliation only itu artinya hanya makalah yang betul-betul ditulis oleh penulis yang bekerja di afiliasi tertentu. Gitu. Misalnya kita cari afiliasinya ITB misalnya, maka kalau diklik filter yang affiliation only, maka hasilnya adalah makalah-makalah yang ditulis memang oleh orang dari ITB, begitu. Baik sebagai penulis 1 maupun penulis 2 dan seterusnya. Ya, kemudian nah ini ada yang unik. Jadi ada universitas terutama yang punya fakultas kedokteran dan rumah sakit, ya, biasanya rumah sakit umum daerah. Itu ada 2 macam. Jadi ada yang datanya, yang fakultas kedokteran itu ada datanya yang dipisah. Jadi ini universitas induk, ini fakultas kedokteran dipisah. Terus ada juga data yang rumah sakitnya, ya, contoh Hasan Sadikin misalnya. Jadi ada Unpad, ada fakultas kedokteran, ada Hasan Sadikin. Ada juga yang disatukan. UGM itu disatukan. Jadi ada itu, ya, tidak terlalu mengganggu, tapi ya itu sebagai catatan saja. Jadi kalau Anda kasus-kasus tertentu misalnya mencari publikasi di Unpad misalnya, kalau Anda hanya men-search Unpad, maka ada kemungkinan yang ditulis oleh dosen-dosen di Fakultas Kedokteran dan oleh dosen atau dokter yang berafiliasi dengan Unpad yang bekerja di Hasan Sadikin itu bisa jadi tidak masuk. Ada kemungkinan. Kemudian yang dicatat tuh ini, jumlah dokumen, jumlah penulis, tahun terbit, ya, makalah yang tertua, ya. Jadi makalah yang tertua yang diindeks itu tahun berapa,
sampai makalah yang termuda. Kemudian jumlah dokumen open access-nya ada berapa. Nah, yang dihitung itu ini persentase dokumen OA. Ya. Yang hitungnya sih sederhana saja saya. Jumlah dokumen OA-nya berapa dibagi dokumen total. Dikalikan 100%. Nah, hasilnya ini. Ya. Nanti datanya kalau sudah rapi akan saya share juga data mentahnya. Jadi Universitas Indonesia yang induk ya. Jadi ini tidak termasuk fakultas kedokterannya dan tidak termasuk RSCM, itu punya dokumen open access terbanyak, yaitu ini 6.800 lebih dokumen dalam waktu 72 tahun. Jadi ini adalah dokumen yang tertua yang ada dalam database, yang ini adalah dokumen termuda. Nah, setelah UI itu ada Undip dan IPB yang kurang lebih sama 50-an% lah gitu. Dalam kurun waktu yang sama. Jadi dua universitas ini dokumen tertua yang ada itu tahun 73, dokumen termuda 2020. Jadi 47 tahun. Nah, ini kalau di apa namanya di plot ya akan seperti ini ya. Kalau di short begitu. Ini yang kiri ini yang paling rendah, ini yang paling tinggi. Tadi sudah saya ceritakan UI tinggi. Ya kan, kemudian disusul ini urutannya UGM, IPB, IPB, Undip. Gitu. Ini jumlah dokumen ya, jumlah dokumen yang open access ya. Ini yang paling tinggi, kemudian terus sampai yang paling rendah. Nah, ini prosentasenya. Nah, jadi di sini yang kedua tertinggi dari sisi jumlah memang UGM, kemudian ITB, tapi rupanya UGM dan ITB itu bukan yang proporsinya paling besar gitu ya. Di antara jumlah dokumen open access dengan dokumen yang total itu yang nomor 2 terbesar, malah yang pertama terbesar itu Undip justru dan IPB. Ya, saya ulang lagi ya, dari sisi jumlah itu UI, tapi dari sisi proporsinya itu adalah Undip yang paling tinggi. Ya, disusul IPB, baru kemudian UI, ya UI yang RSCM ya, dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri. Ya. Jadi kurang lebih angkanya sih seperti ini gitu ya. Kalau untuk universitas induk ya, UI, UGM, ITB ini ya berarti antara berapa ini 20% sampai 50-an% lah ya. Nah, jadi implikasinya apa gitu ya? Implikasinya sih ini. Jadi melihat jumlah dokumen OA yang maksimumnya itu hanya sedikit di atas 50%, maka akan ada 50% yang lain yang tidak OA kan. Dan dokumen-dokumen yang tidak OA tadi, yang non OA tadi, hanya bisa dibaca kalau institusi atau negara membeli aksesnya, gitu ya. Satu-satunya cara. Ya, misal Science Direct. Nah, kalaupun jumlah dokumen open access-nya itu mau ditambah, yang tadinya 50-an%, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 50, itu mau ditambah sehingga mendekati 100%, hampir semuanya terbuka, maka tetap institusi atau negara harus mengeluarkan biaya lagi, biaya ekstra untuk membayar biaya proses artikel. Nah, walaupun untuk bisa open access via jurnal itu ada 70-an% lebih jurnal open access yang tidak menarik ini. Itu menurut data Dewa Aji. Jadi ada lebih banyak jurnal open access yang tidak menarik biaya dibanding yang menarik. Nah, masalahnya adalah apakah yang tidak menarik biaya tadi, itu masuk ke dalam klasifikasi klasemen ya, jurnal-jurnal yang diakui oleh pemerintah ya, terkait dengan mungkin pemberian insentif, kenaikan pangkat, itu lain lagi masalahnya. Tapi jelas ada
70% yang tidak menarik biaya penerbitan, walaupun dia open access, ada 30% yang menarik. Ya kan? Nah, masalahnya untuk urusan memenuhi syarat-syarat administrasi, kebanyakan yang menarik ini yang masuk gitu. Akibatnya saya tulis ini ya. Jadi kalaupun jumlah dokumen open access itu mau dinaikkan jadi hampir 100%, maka tetap institusi ya, dalam hal ini kampus mungkin atau lembaga seperti LIPI gitu, atau negara ya. Kalau itu PTN dan lembaga negara pasti negara kan yang mengeluarkan uang. Itu harus mengeluarkan biaya ekstra lagi gitu. Nah, biaya langganan dan biaya proses artikel tadi, biaya APC tadi ya. Biaya langganan itu yang satu, yang ini. Dan biaya APC itu yang nomor 2, yang ini. Ya kan? Itu adalah 2 komponen yang ada di luar biaya riset. Jadi misalnya Anda dapat riset 100 juta itu biasanya untuk publikasi. Ya kan? Itu kalaupun masuk pasti akan sedikit sekali. Ya kan? Bisa jadi itu di luar. Ya kan? Kenapa? Karena APC ini tuh bisa berkisar dari sekitar 5 jutaan begitu ya sampai langit gitu. Sampai langit itu mungkin ya 20-25 juta begitu ya, mungkin lebih. Nah, itu. Jadi komponen itu ada di luar biaya riset yang dikeluarkan oleh siapa yang mengeluarkan? Institusi atau negara. Jadi institusi mengeluarkan biaya dana riset. Di luar itu ada dana publikasi, mau pakai opsi 1 atau opsi 2. Sama, itu harus dikeluarkan oleh negara. Nah, tapi juga ada komponen ketiga biasanya, yaitu insentif. Nah, ini biasanya yang kita kejar, gitu ya. Nah, insentif ini juga komponen yang di luar lagi, gitu ya. Jadi ada honor, ada dana riset yang di dalamnya bisa jadi ada honor, ada biaya publikasi yang di luarnya, baik non OA atau OA, ada lagi insentif. Jadi komponennya itu. Tetap itu yang mengeluarkan kalau kita minta ya negara lagi kan ya. Nah, jadi kesimpulannya ini dengan demikian opsi pertama melanggan sebanyak mungkin jurnal non OA, atau kedua membayar APC untuk membuat sebanyak mungkin artikel jadi OA. Yang manapun yang dipilih, maka institusi atau negara yang menjadi pihak yang paling banyak mengeluarkan. Gitu ya. Masuk akal ya. Opsi manapun yang dipilih, maka penerbit jurnal adalah yang paling banyak mendapat manfaat. Ya. Nah, masalahnya begini sekarang. Tadi nih ya, opsi 1. Jadi agar bisa non OA, maka kita harus bayar langganan. Artinya apa? Supaya kita bisa baca dokumen kita sendiri sudah terbit, sebenarnya kita harus bayar. Terlepas dari misalnya jurnal itu pasti akan mengirimkan versi final yang tayang kepada Anda sebagai penulis ya. Tapi tetap kita itu sebenarnya bayar institusi kita ini. Secara langsung atau tidak ya terkait dengan kita. Masuk akal ya. Ya, jadi walaupun kita terima PDF-nya, versi final, tapi tetap saja pada dasarnya kita harus bayar untuk melanggan. Begitu pula ini yang nomor 2. Kan? Jadi itu, jadi saya tulis di sini. Di opsi yang manapun yang dipilih itu sebenarnya prinsipnya kita harus bayar agar makalah kita itu bisa kita baca sendiri, bisa terbit dan bisa kita baca. Nah solusinya apa? Nah masalahnya kan ini sekarang ini ya untuk kepentingan administrasi. Nah, terlepas dari ini, saya sudah kesampingkan, sebenarnya ada solusinya, yaitu pengarsipan mandiri. Nah, dengan pengarsipan mandiri, sebenarnya Anda mau pakai opsi 1, misalnya, non-OA. Tetap Anda bisa menyediakan versi OA untuk para pembaca. Ya kan? Biasanya di repositori itu biasanya juga gratis. Kalaupun kampus Anda tidak punya, tinggal cari yang gratis. Ada banyak, ada Zenodo, ada Figshare, dan yang lain-lainnya. Termasuk juga OSF. Begitu pula ini. Anda bisa punya backup. Gitu. Seandainya dokumen OA-nya, Anda pilih OA, maka Anda punya backup. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya yang di penerbit itu ada masalah, hostingnya, maka Anda bisa
membackup gitu ya. Jadi sebenarnya solusi sementaranya yang paling mudah adalah ini ya. Masalah berikutnya adalah apakah repositori itu disediakan oleh negara. Ada memang beberapa kampus itu banyak dan hampir semua mestinya punya. Terutama yang di provinsi-provinsi, ya saya harus bilang ya di Jawa, di Sumatera kemungkinan besar ada. Tapi kebanyakan kan yang mengadmini, ya menjadi admin itu kan pustakawan. Ya, dan pustakawan ini hanya mengadministrasikan tugas akhir biasanya. Gitu ya. Nah itu pun biasanya yang diupload itu tidak full semua bab, gitu. Hanya depan-depannya saja atau bahkan hanya abstraknya. Nah, jadi itu kurang lebih jalan tengahnya. Nah terkait dengan ini sebelumnya saya menulis ini. Nah nanti akan saya ini kan sertakan juga linknya. Nah, ini skemanya lah, skema. Di mau rute yang manapun sebenarnya yang paling banyak modal ya negara tapi yang paling banyak dapat keuntungan penerbit. Nah kemudian di ilmu kebumian ini urusan yang mirip-mirip sebenarnya ya. Ini mungkin akan saya jelaskan di kesempatan yang lain. Jadi di sini sih mirip-mirip sebenarnya. Jadi apa namanya, ini kondisi akhir Maret ya, 23 Maret. Nah, ini persentase OA-nya. Ya. Jadi kalau di database yang berbayar, komersial ini WOS dan Scopus ya, itu hanya 21% di WOS. Ya. Dan di Scopus itu hanya 14%. Untuk yang Earth Science saja. Ya. Ini beda-beda pasti, tapi ini untuk yang Earth Science. Nah, kalau kita pakai database yang gratis penuh atau gratis terbatas, nah ini gratis penuh, ini gratis terbatas, itu mendekati 30% yang open access. Yang menarik adalah kalau kita ke basis data yang sifatnya nasional atau regional, Garuda ini punya dikti, alamatnya garuda.ristekbrin.go.id, itu 100% semuanya open access. Cielo yang ada di Amerika Latin ya, dia mengakomodir publikasi-publikasi jurnal yang diterbit di wilayah Amerika Latin itu juga 100%. Bahasanya macam-macam, bisa Spanyol, Portugis, dan lain-lain. Itu kurang lebih. Ya. Nah, jadi itu kemudian ini masih juga tentang geoscience ya. Jadi di sini ini partner-partner saya. Ada ini Olivier Pauret, ada Andrew, ada John. Ya kan, jadi kurang lebih itulah teman-teman yang punya kesepahaman pemikiran. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk yang sekarang ini. Jadi tingkat open access di beberapa perguruan tinggi besar gitu ya. Yang pertama. Jadi dokumen open access paling tinggi ada di UI, tapi proporsi paling tinggi itu ada di IP Undip dan IPB. Ya, Undip dan IPB. Itu. Kemudian ya prinsip dasarnya kita harus membayar untuk melihat karya kita sendiri, itu secara langsung dan tidak langsung terjadi. Itu penting untuk dipahami bersama. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Dan di dalam naskah yang ini juga saya menyampaikan solusi sementara yang paling mudah adalah melakukan self-archiving. Ya. Di sini peran pustakawan itu menjadi sangat penting. Gitu. Nah, bagaimana agar pustakawan ini juga bisa apa ya, merdeka begitu ya, dengan pemikiran yang berdasarkan keilmuannya, ya, bukan hanya dari berdasarkan peraturan universitas begitu yang kadang-kadang nggak sinkron, gitu. Tidak sinkron. Jadi jadi perpustakaan itu harus menjadi sentral hub lah, gitu. Hub untuk dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh warga di universitas itu, apapun, bukan hanya tesis, ya kan? Secara lengkap, terbuka, dan bisa dipakai orang lain. Nah, itu yang penting.
Nah, itu dari sisi pustakawan, tapi dari sisi para peserta kuliah maupun umum yang sedang atau baru akan meneliti, maka Anda punya posisi sekarang, nanti setelah penelitian selesai itu mau diapakan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa terbantu. Demikian rekaman kali ini ya, tentang tingkat open access. Mudah-mudahan Anda semua sehat. Terima kasih sudah mampir juga nonton. Semoga Anda sehat, saya sehat, kita semua sehat, bisa melewati krisis penyebaran virus ini dengan selamat semuanya, dan tetap punya pemikiran yang produktif, punya hasil kerja yang produktif begitu, walaupun kerjanya dari rumah. Yang saya tahu tidak mudah, karena bagi yang masih punya anak-anak, artinya harus mengalokasikan waktu karena mereka juga belajar dari rumah gitu ya. Begitu kurang lebih. Selamat siang. Terima kasih juga untuk FPPTI ya, Bukia, untuk ini sudah mengakomodir rekaman ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.